Aku suka kalau timun gede. Aku mau potong. Nih aku tadi lagi masak ayam pakai cabai gitu sama paprika juga. Aku makan teman-teman. Kita panasin ya. Panasinnya pakai itu aja. Kayaknya kasih air deh dikit. Kita panaskan dia biar enak kan kalau panas gitu. Kurang kali airnya ya. Tambahin lagi. Kita makan ya teman-teman. Aku udah ini tadi panasin nasi juga di microwave. Aku pengen makan, tapi pengen makannya tuh di lantai gitu. Tutup ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi ya sama aku ya. Sekarang ini aku mau makan. Udah lihat kan tadi apa lauknya. Terus aku mau potongin ini timun yang besar banget nih ukurannya. Aku suka kalau timun gede. Aku mau potongin dulu ya. Kita potongin pakai timun. Terus aku juga pengen makan ini kerupuk tempe aja. Nah, cuci tangan dulu ya. Jadi ceritanya aku mau ini ya, mau cerita-cerita sama teman-teman juga sambil kita makan, sambil kita bercerita-cerita. Yang kemarin kan aku udah janji kan mau ngomongin soal ada orang Indonesia di sini yang bermasalah. Oke, nonton terus dong ya. Oke. Nasinya udah panas. Kita makannya di ini aja, di depan TV aja ya, di sofa. Oke, begini dulu. Nanti tambah lagi. Airnya udah nih, cukup dah, panas dah. Satu, pedas banget pasti dan, tapi nggak pedas-pedas amat sih. Nah ini dia teman-teman, makanannya mantap kan? Kita ke ini aja, ruang TV, kita makan. Terus aku mau ambil ini juga, ketela tempe yang aku beli kemarin tuh kan, lihat kan? Tutup pintunya. Kita ambil ketela. Ini dia, tinggal 2 kan. Cuman kan ada 5 ya. Ini dia ketelanya. Aku setting dulu. Oke. Oke teman-teman, sudah siap makan. Jadi, dah, down. Kita buka ya, ketelanya ya. Stay. Situ aja kau, nggak usah naik sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe teman-teman.
Makan ya teman-teman semuanya. Makananku ini aja. Sayurnya tomat timun aja. Oke deh. Belum makan aku dari tadi pagi. Sekarang udah jam 5 sore. Ayamnya mantap nih. Udah nggak terlalu pedes ya. Soalnya aku nggak suka terlalu pedes makanan. Kadang-kadang aja suka. Semuanya panas. Enak ini, enak. Enak nih. Dietnya lagi proses teman-teman, jadi makannya agak sorean. Sampai besok. Jadi aku mau cerita sama teman-teman semuanya, kan aku udah janji toh. Jadi kemarin itu Bismillah terus aku ya. Jadi kemarin itu di sini kan kita punya ini ya, community gitu kan, community orang Indonesia di Inggris, di UK, United Kingdom, terutama tuh banyaknya yang dari Inggris ya, dari England. Nah jadi ini ada perempuan Indonesia ya, aku nggak mau sebut namanya siapa, dan juga kita nggak tahu namanya siapa. Sana turun, down, diri, down. Lagi makan, nggak boleh naik. Jadi dia tuh orang Indonesia, sorry ya. Dia tuh orang Indonesia, terus sudah kesini di UK tuh udah lama. Ternyata dulu dia ini masuk ke Inggris itu pakai visa turis atau turis visa, yang kan biasanya cuma 6 bulan ya kalau visa turis itu. Nah tapi dia tuh nggak pulang-pulang, nggak keluar dari negara ini gitu loh. Jadi dia tuh jadinya overstay, kelamaan di sini. Terus dia rupanya dia tuh di sini udah lama, bukan, aku yakin tuh lebih dari setahun dia di sini tuh, lebih anunya overstay-nya itu ya, visanya udah habis kan. Jadinya dia tuh bingung karena dia lagi hamil teman-teman. Nah hamil 8 bulan, udah besar. Ini bulan lalu ya, mungkin sekarang udah mulai mau melahirkan ini, udah paskanya mau melahirkan. Dan dia tuh nggak hamil tapi nikah ya, dia nikah tapi nikahnya itu nggak nikah di bawah tangan atau nikah siri kali ya. Kalau aku nggak ngerti juga nikah siri apa nikah di bawah tangan tuh sama apa nggak ngerti aku. Taunya aku nikah siri toh. Nah terus jadi kan dia tuh nggak terdaftar ya pernikahannya itu di sini, otomatis tuh dia nggak diakui negara karena nikah di bawah tangan. Nah kalau nikah agama mungkin diakuin ya, itu nikah di bawah tangan atau nikah siri. Setahu aku gitu ya, aku kurang ngerti juga, aku taunya tuh nikah siri. Nah terus karena kalau kayak aku nih kan istri ya, spouse visa, itu kita bayar asuransi jiwa setiap tahunnya kan. Jadi kalau ke rumah sakit itu nggak bayar, walaupun melahirkan tuh nggak bakal bayar. Tapi karena dia tidak terdaftar di sini dan dia ilegal ya, imigran ilegal, dia itu kalau melahirkan harus bayar sekitar 7.000 pound. Itu normal loh, melahirkan normal ya. Jadi karena dia itu tidak ada terdaftar identitasnya, dan dia juga takut kalau dia ketahuan sama pemerintah dia bakal dideportasi gitu loh, langsung dikirim ke Indonesia. Nah jadinya
Dia itu mulai dari bayinya itu di dalam kandungan umur sebulan atau 2 bulan gitu kan pasti tahu ya udah kalau lagi hamil gitu ya 2 bulan atau 2 bulan dia nggak pernah cek di rumah sakit karena dia takut, karena kalau misalnya dia cek di rumah sakit pasti tanya identitas. Nah, identitasnya tidak ada. Identitas kalau di sini kan kita dikasih ini ya identitas dari Inggris gitu kan, kayak KTP gitu loh, KTP imigran. Nah jadi dia bingung gimana caranya dia bisa keluar dari masalah ini. Dia mau pulang ke mau pulang ke Indonesia, sementara kemarin itu kan belum boleh ini ya, belum boleh keluar, airport kan masih ditutup ya, belum bisa keluar dari negara ini atau masuk ke negara ini karena si ini ya coronavirus itu kan kemarin. Jadinya dia bingung gitu loh, aku nih mau pulang ke Indonesia tapi nggak boleh. Kalau dia tinggal di Inggris dia harus bayar segitu banyak, 7.000 pound, itu sekitar 150 juta ya. Sayang kan uangnya kalau buat bayar kan cuman buat ini aja, melahirkan di sini kan uangnya bisa dipakai di Indonesia besarkan anak gitu kan. Otomatis dia kalau sudah kalau lahiran di sini pasti habis melahirkan itu langsung dideportasi ke negara asal. Gitu. Dan juga yang paling parahnya, worst case-nya itu ya, itu anak di dalam perutnya pas sudah habis melahirkan, dianya dideportasi ke Indonesia, anaknya diambil di sini karena ini ya, kena perlindungan anak karena dia tidak pernah cek seramsan gitu, USG waktu awal-awal dia melahirkan, hamil sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan aja ya, enggak apa-apa, mudah-mudahan dia udah pulang. Enggak di sini sampai sekarang sih belum ada kabarnya. Jadi teman-teman, oh ya, dan juga yang lakinya itu suaminya dia itu bukan orang Inggris ya, ternyata dia bukan dari sini ya, bukan orang Indonesia juga bukan dari sini. Aku nggak mau ngomong ya dia dari mana, pokoknya dia bukan orang Indonesia dan juga bukan orang Inggris. Ya itu, kita tuh ya hati-hati, kok berani banget gitu loh, maksud aku tuh kok berani banget ke luar negeri jadi menyelundupkan diri gitu loh di negara orang, kok berani banget gitu ya. Aku mikirnya ini orang tidurnya gimana tiap malam, tahu dirinya tuh kalau ilegal gitu di negaranya orang. Kalau aku nggak bisa tidur tuh. Kalau mau datang ke negaranya orang, datang baik-baik lah, jangan sampai begini gitu. Kalau dia udah dideportasi ke Indonesia, mudah-mudahan anaknya dibawa ya sama dia, nggak disimpan di sini karena diambil sama pemerintah. Dia itu pasti nggak bisa lagi datang ke Inggris, ke United Kingdom ya. Nggak ke Inggris saja, ke UK. Bahkan mungkin kalau dia mau apply visa ke negara lain juga bisa agak susah karena dia punya record gitu loh, sudah tercap di pasportnya kalau dia tuh banyak masalah. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang perempuan maupun laki-laki ya, kalau bisa, kalau mau nikah harus nikah yang bener-bener diakuin di mana-mana. Entah dia, pokoknya kalau bisa, kalau kita kan Islam ya,
kalau bisa nikahnya tuh di kedutaan gitu ya, nikah Islam sama nikah di kedutaan gitu kan, biar kita itu untuk kita sendiri gitu, untuk kita nantinya siapa tahu ada apa-apa kayak gini kan bingung jadinya. Yang laki nggak bisa ngapa-ngapain karena dia juga imigran, illegal imigran gitu, sama yang cowok juga gitu ternyata. Cuma numpang cari uang aja di sini. Ujung-ujungnya nanti yang bantuin ya ini apa sih namanya, Indonesian Embassy yang bantuin kan ngerepotin orang jadinya. Jangan berani lah ya kayak gitu. Kalau mau datang ke negara orang harus baik-baik, urus visanya baik-baik. Aku yang ini loh, aku yang jadinya ini yang mikirin gitu loh, gimana orang ini nasibnya sekarang gitu loh. Kalau misalnya kita bisa bantu gitu ya. Itu aja sih sebenarnya yang aku mau share sama teman-teman semuanya soal ini ya, wanita ini ya. Kasihan banget ya. Kasihan anaknya yang di dalam perut itu loh, takutnya ada apa-apa gitu kan. Kasihan banget. Kangkungku udah pada tinggi-tinggi loh. Nanti kita panen ya, rame-rame ya. Rame-rame sama-sama. Kita bikin ini cah kangkung ya. Enak. Udah teman-teman, itu aja sih yang aku pengen sampaikan sama teman-teman semuanya ya, biar ini jadi biar ini nanti jadi pelajaran kita semuanya ya. Jangan sampai kita berada di posisi kayak gitu ya, jadinya kasihan yang korbannya itu ya diri kita sendiri dan si janin yang di dalam perut itu ya. Otomatis kan dia pasti di Indonesia, yang laki di sini, pisah jadinya kan. Si laki juga nggak bisa pulang karena dia juga dengar imigran juga ilegal. Jadinya gimana tuh, pas pisah kan otomatis kan nggak bisa bersama-sama suami istri sama anaknya. Tuh dipikir aja lah baik-baik dulu untuk kedepannya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videoku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.